Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang masih banyak memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga kebaikan-kebaikan yang telah Allah tabaraka wa ta'ala berikan menjadi lebih sempurna, dan dengan nikmat-nikmat itu pula kemudian kita bisa beraktivitas, terlebih aktivitas ibadah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, apapun nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri dengan sepenuhnya, dengan meyakini bahwa nikmat itu datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kemudian tidak bosan-bosannya lisan kita mengucapkan syukur, mengucapkan kalimat hamdalah, dan kemudian kita lengkapi dengan menggunakan nikmat tersebut untuk beramal soleh, untuk kebaikan. Dan ketika seseorang menyempurnakan syukurnya dengan tiga hal ini, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan janjinya sebagaimana di dalam ayat yang sering kita dengarkan. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Dan jika kalian mau bersyukur, maka aku akan tambah. Aku akan tambah nikmat itu untuk kalian. Dan janji Allah tentu tidak akan pernah diingkari olehnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, salah satu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya adalah Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Dan posisi kita sekarang tinggal menunggu beberapa hari untuk bisa memasuki bulan tersebut. Oleh karena itu, di antara tugas kita adalah memperbanyak doa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan yang mulia itu, kemudian bisa memanfaatkan waktu untuk beribadah di dalamnya. Berdoa, dan ini dipraktekkan oleh mereka yang jauh-jauh telah tinggi imannya, yang mereka telah lama masuk ke dalam agama Allah, yang mana mereka pun juga merupakan orang-orang yang soleh. Mereka mencontohkan kepada kita agar memperbanyak doa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, kanu yad'ullaha fi sittati
ashhur ayyuballighuhum Ramadan. Dahulu para pendahulu kita yang soleh, yad'ullaha, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan lamanya, ya, sebelum datangnya Ramadan, agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka sudah memperbanyak doa. Ya, padahal mereka adalah orang-orang soleh. Mereka adalah orang-orang yang tahu akan keutamaan Ramadan. Ya, sehingga saking pentingnya hal ini, mereka meminta kepada Allah selama 6 bulan sebelum Ramadan datang agar dipertemukan dengannya. Maka kita pun jamaah yang dirahmati oleh Allah hendaknya juga memperbanyak doa supaya Allah mempertemukan kita kepada bulan yang penuh keberkahan tersebut. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini, tema yang akan kita bersama-sama pelajari adalah terkait dengan Ramadan, terkait dengan perkara-perkara yang perlu untuk kita ketahui. Karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Beribadah di dalamnya adalah sebuah keutamaan. Di sana ada ibadah besar yang wajib dan menjadi salah satu rukun dari rukun Islam, yaitu berpuasa. Ya, berpuasa adalah ibadah yang sangat agung, sangat mulia. Ramadan adalah bulan yang mulia. Oleh karenanya, tatkala kita beribadah di dalamnya, bahkan tatkala kita menyambut bulan itu, ya, kedatangannya, kita pun juga harus menyesuaikan terhadap apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya, bagaimana mereka menyambut bulan Ramadan, bagaimana mereka berpuasa di bulan Ramadan, bagaimana mereka beribadah di dalamnya, apa saja amaliyah yang mereka lakukan di sana. Dan kita mencukupkan diri dengan ibadah sebagaimana yang mereka contohkan. Ya, karena para sahabat mereka adalah murid-murid Nabi SAW. Para sahabat mereka adalah orang-orang yang tahu persis bagaimana Nabi beribadah di bulan Ramadan. Maka ketika kita menyandarkan diri ibadah, ya, menyandarkan ibadah kita, meniru apa yang pernah mereka lakukan, pernah mereka dapatkan dari Nabi, itu adalah sesuatu yang harus. Oleh karena itu, apa yang tidak ada pada mereka, maka hendaknya kita pun tidak menirunya. Ya, karena untuk ibadah tentu para sahabat lebih tahu. Ya, dan andaikan itu pernah dilakukan oleh Nabi, mereka pun akan melakukannya. Tapi kalau tidak, mereka pun mencukupkan diri dengan mencontoh Nabi. Makanya ada sebuah perkataan, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Seandainya perkara itu adalah kebaikan, maka pasti para sahabat sudah mendahului kita untuk melakukannya. Ya. Jadi kalau suatu perkara itu baik, maka pasti para sahabat sudah melakukannya. Ya. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan bersama-sama mempelajari, ya, beberapa hal yang sebenarnya di masa Nabi SAW, kemudian setelah itu di masa para sahabat, mereka, ya, tidak melakukan hal ini. Dan tentu tujuan utama kita adalah agar dalam menyambut Ramadan yang insya Allah akan kita temui beberapa hari lagi,
atau kemudian ibadah yang kita lakukan di dalamnya benar-benar berkualitas dengan mendapatkan hadiah, dengan mendapatkan balasan dari Allah yang sebesar-besarnya, sehingga ketika kita keluar dari Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yang pertama, beberapa hal yang tentunya perlu diluruskan terkait dengan Ramadan ataupun puasa adalah melakukan mandi janabah sebelum datangnya Ramadan atau sebelum masuk pada puasa pertama. Perbuatan ini jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala tidak pernah dijumpai ada satu dalil pun yang memerintahkannya. Yani seorang muslim, seorang muslimah ketika dia akan berpuasa, puasa Ramadan maksudnya, dia diharuskan atau dia disunnahkan misalnya untuk mandi janabah, atau mungkin dikenal dengan keramas, atau juga ada yang menamakan dengan padusan dan seterusnya. Intinya mandi besar, ya, untuk menyambut bulan yang suci. Ya, memang benar Ramadan adalah bulan yang suci. Namun sayangnya perintah, baik itu perintah yang hukumnya wajib atau hanya sekedar sunnah, ya, untuk mandi terlebih dahulu, maka tidak kita dapati contoh dari Nabi dan para sahabat. Padahal hanya sekedar mandi, Nabi dan para sahabat sangat mampu untuk melakukan. Ya, saat itu sangat mampu mereka lakukan mandi. Ya, Nabi juga mandi, para sahabat juga mandi, dan tidak ada penghalang. Mereka mampu melakukan, yang kedua tidak ada penghalang. Tapi nyatanya Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan itu. Ya, ritual mandi janabah untuk menghadapi puasa pertama di bulan Ramadan. Kembali ke kaidah tadi, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Ya, seandainya perkara mandi itu untuk menyambut bulan yang suci itu baik, maka pasti para sahabat, baik di sini maksudnya adalah sesuai ataupun bermakna ibadah, maka pasti para sahabat sudah terlebih dahulu, ya, mendahului kita dalam mengerjakannya. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah perbuatan yang para sahabat bahkan Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Ya, andaikan ini adalah sebuah ibadah. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, mandi janabah itu ibadah. Ya, mandi janabah itu ibadah. Orang yang mandi besar itu mendapatkan pahala. Tapi dengan syarat, kalau yang menyebabkan mandi tersebut adalah sesuatu yang memang disyariatkan. Ya, jadi yang menyebabkan mandi janabah ini adalah sesuatu yang memang syariat memerintahkan, kalau ini muncul sebab ini harus mandi janabah. Ya, baru mandi janabahnya dihitung sebagai ibadah. Ya, misalnya mandi janabah setelah berhubungan suami istri, atau setelah bermimpi, setelah keluar air mani. Ya, mandi janabah ketika hari Jumat, mandi janabah ketika 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di sini ada perintah, di sini ada sunnahnya. Maka orang yang mandi, ya, setelah berhubungan suami istri atau mandi setelah keluar air mani, maka ini ibadah. Ya, karena syariat mencontohkan, mengajarkan jika keluar air mani dengan cara apapun itu, maka harus mandi janabah. Ya, maka ada apa? Ada pahalanya. Ya, tentu kecuali yang tentu yang dibenarkan, ya, keluar air mani yang dibenarkan.
Kemudian mandi ketika hari Jumat pun, mandi janabah, mandi besar, ini juga ada pahalanya bagi mereka yang melakukannya, terlepas dari apakah hukumnya wajib atau sunnah. Demikian pula mandi janabah, mandi besar ketika akan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, bagi mereka yang melakukannya akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah, karena memang penyebabnya ini dibolehkan, ada dasarnya. Adapun mandi janabah ketika menyambut bulan suci Ramadan, maka sebatas pengetahuan kami belum ada dalil, tidak ada dalil yang memerintahkan, walau hanya sekedar hukumnya sunnah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jadi untuk menyambut bulan suci Ramadan yang dianjurkan oleh para sahabat diantaranya adalah dengan memperbanyak taubat, memperbanyak ucapan istighfar, bertobat kepada Allah, kemudian memperbanyak doa. Adapun mandi, maka tidak pernah mereka sampaikan, karena memang Nabi dan para sahabat tidak mencontohkan hal tersebut. Kalau kemudian ada orang yang mengatakan itu kan hanya sekedar adat, kebiasaan saja, maka kalau kebiasaan dan adat silahkan, tapi tidak boleh kemudian dikaitkan dengan Ramadan. Tidak boleh dikaitkan dengan puasa, misalnya dengan mengatakan kalau tidak mandi janabah, maka puasanya tidak afdol. Kalau tidak mandi janabah, maka pahalanya akan berkurang, menyambut bulan Ramadannya tidak bagus misalnya. Maka kalau memang sekedar adat, ya sudah adat saja, tidak perlu kemudian dikaitkan dengan ibadah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah, niat puasa tidak perlu dilafadzkan. Niat puasa tidak perlu dilafadzkan. Kata para ulama, niat adalah amalan hati, yang tidak memerlukan untuk dilafadzkan. Niat harus, niat itu harus dalam semua ibadah, mau sholat, mau zakat, mau haji dan umrah, mau puasa, mau apapun, selama itu ibadah, niat harus ada. Niat harus ada, karena sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah fiqhiyah bahwa an-niyah syartun li sihhatil amal. An-niyah syartun li sihhatil amal. Niat adalah syarat sahnya amalan. Orang yang beramal tanpa niat tidak akan diterima oleh Allah. Orang yang beramal ibadah tanpa niat maka tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena niat syarat. Harus ada dalam setiap ibadah, apapun bentuk ibadahnya, mau yang wajib maupun yang sunnah, harus ada niat. Hanya saja jamaah yang dirahmati oleh Allah, niat tidak perlu dilafadzkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ulama besar dari madhab Syafi'iyah, beliau mengatakan la yasihhu shaum illa bin niyah. Puasa itu tidak bisa dikatakan sah kecuali harus ada niatnya. Jadi orang yang mau berpuasa, apakah puasa sunnah apalagi puasa wajib, memang harus ada niat. Dia harus berniat. Wa mahalluha al-qalbu, dan niat itu tempatnya ada di hati. Makanya niat termasuk amalan hati. Wala yushtaratun nutqu bila khilafin, dan tidak disyaratkan untuk dilafadzkan tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Ini menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama besar dari madhab Syafi'iyah. Beliau sendiri mengatakan wala yushtaratun nutqu, tidak disyaratkan harus dilafadzkan. Lalu bagaimana puasa Ramadan nanti? Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, setiap malam kita melaksanakan ibadah sholat tarawih.
Maka niatkan dalam hati besok ingin puasa. Keinginan kita ingin puasa besok itu sudah termasuk niat. Ya, itu sudah dihitung niat tanpa harus dilafadzkan. Kita dari rumah menuju masjid, ya, berdiri untuk sholat. Apakah ini sholat qobliyah? Apakah ini sholat tahiyatul masjid? Apakah ini sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu? Atau apakah ini sholat wajib maghrib dan isya misalnya? Kita berdiri, kita mau ngerjain apa? Ya, nama sholat itu kita ngerti, maka ini sudah bagian dari niat, walaupun tanpa harus dilafadzkan. Ya, jadi ketika kita berdiri, ya, kita ini mau sholat qobliyah, sudah, itu sudah bagian dari niat. Ketika kita berdiri bersama imam, kita ingin sholat isya misalnya, selama kita tahu kita ini ingin sholat isya, ini sudah termasuk niat, ya, tanpa harus kemudian dilafadzkan, ya, tanpa harus kemudian dilafadzkan. Ya, dan untuk puasa Ramadan, alangkah baiknya setiap malam kita niatkan besok ingin puasa. Setiap malam kita, ya, meniatkan besok ingin puasa. Ya, ada keinginan besok ingin puasa, maka itu sudah bagian niat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, di antara yang perlu diluruskan adalah berpuasa namun tidak melaksanakan sholat. Ya, ada orang yang berpuasa tapi dia tidak sholat. Entah semua sholat tidak dia kerjakan, naudzubillah min dzalik, atau dia pilih-pilih, ya, yang dia kerjakan, beberapa yang tidak dia tinggalkan. Maka tentu ini harus diluruskan, ya, karena sholat merupakan ibadah sebagai pembatas antara seseorang dengan kesyirikan, bahkan dengan kekufuran. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan, bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Kata Nabi SAW, bainar rajuli, pembatas seseorang, wa baina syirki wal kufri, antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran, tarkus shalah, adalah meninggalkan salat. Ya, meninggalkan salat. Jadi kalau kita tidak ingin terjerumus kepada kekafiran, kalau kita tidak ingin terjerumus kepada kekufuran, naudzubillah min dzalik, jangan tinggalkan salat. Ya, salat 5 waktu, jangan tinggalkan itu. Baik tinggalkan semua atau beberapa saja. Dia cuma milih salat duhur dan asar, sedangkan subuh dan isya tidak, maghrib juga mungkin kadang-kadang. Semuanya harus dikerjakan. Ya, semuanya harus dikerjakan. Jadi salat adalah perkara yang sangat besar. Orang yang berpuasa, datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian dia sedang sakit, tidak mampu untuk berpuasa, boleh tidak berpuasa. Ya, tapi orang sakit datang waktu salat, dia harus salat. Mastata'a, sesuai dengan kemampuannya. Bisa berdiri, tidak bisa berdiri, duduk, ya, tidak bisa duduk, maka dengan, ya, berbaring. Tidak bisa berbaring, maka dengan isyarat. Ya, dan itu sudah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi perang, ya, salat pun tidak boleh ditinggalkan. Sampai pada akhirnya seseorang itu disolatkan. Ya, baru setelah itu dia berhenti untuk tidak sholat. Maka sangat disayangkan kalau ada orang yang berpuasa tapi sholatnya tidak dikerjakan. Karena sholat ini wajib bagi siapapun, apakah dia ini, ya, kaya atau miskin, apakah dia ini laki-laki atau perempuan, ya, apakah dia ini sedang dalam kondisi longgar ataupun sempit. Ya, beda dengan ibadah yang lain. Umrah, haji,
Ya, kalau memang tidak memiliki kemampuan untuk bisa ke sana, tidak wajib. Puasa pun demikian, bisa ditinggalkan sampai nanti dia mendapatkan kelonggaran. Tapi kalau sholat, tidak. Ya, dia mau sempit atau lapang keadaannya, sholat harus dikerjakan. Dia laki-laki ataupun perempuan, ya, selama tidak mendapatkan penghalang-penghalang sholat, dia harus kerjakan. Ya, kalau perempuan kan ada penghalang sholatnya, ya maka harus dikerjakan. Baik itu dia mukim atau safar, sholat harus dikerjakan. Puasa bisa dilihat kondisi. Ya, sesekali ada orang yang safar boleh tidak berpuasa. Ya, karena memang itu salah satu yang membolehkan ya seseorang untuk tidak berpuasa. Tapi sholat tetap, ya sholat tetap dikerjakan. Yang selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang keempat, kata para ulama, berbohong tidak membatalkan puasa. Ya, berbohong tidak membatalkan puasa, namun bisa membatalkan pahala puasa. Ya, namun bisa membatalkan pahala puasa. Jadi ini peringatan bagi kita, ya hendaknya ketika berpuasa tidak mengucapkan sesuatu yang isinya kebohongan, ya kedustaan. Walaupun bohong dan dusta tentu di luar puasa juga tidak dibolehkan, ya. Namun ketika puasa lebih-lebih, karena ini akan menghalangi, ya, atau mengurangi pahala. Kalau mengurangi pahala, sedangkan puasanya masih sah, kerugiannya lebih besar. Ya, kerugiannya lebih besar. Karena kalau sekalian ya batal puasanya, maka dia bisa menggantinya di lain hari. Ya, bisa menggantinya di lain hari, dan mungkin bisa lebih baik puasanya, qadanya lebih baik. Tapi kalau cuma sekedar pahalanya yang hangus, berkurang atau bahkan hilang itu tadi, maka eman-eman sudah tidak bisa diulang karena memang sudah sah. Ya, tapi dia tidak mendapatkan ya pahala. Ya, makanya Nabi pernah mengatakan, kam min shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash. Ya, berapa banyak orang yang berpuasa tapi bagian untuk dirinya hanya lapar dan haus. Ya, pahalanya tidak dapat, wal iyadu billah. Maka hendaknya ya tidak mengumbar kebohongan ketika sedang berpuasa. Tentu di luar juga tidak dibolehkan. Kemudian sama yang dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya, yang kelima, terkadang seseorang terlena dengan sebuah hadis yang lemah. Ya, beberapa orang ada yang terlena dengan beberapa hadis yang lemah. Di antaranya adalah tidurnya orang yang puasa. Ya, terlena sehingga dia memakai hadis itu untuk seharian tidur melulu. Ya, poso isine gerturu. Ya, dengan dalil apa? Naumus shaim ibadah. Ya, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, subhanallah. Maka dari subuh sampai mau maghrib tidur. Ya. Tentu ini tidak dibenarkan. Ya, karena riwayat ini adalah riwayat yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Dan ibadah harus didasarkan dengan dalil yang kuat, ya, bukan dalil yang lemah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, tidur adalah perkara mubah. Tidur adalah perkara mubah, tergantung nanti pelakunya, dia meniatkan sebagai ibadah atau bukan. Maksudnya demikian, ya, maksudnya begini. Orang yang ya berpuasa, kemudian dia sangat lapar sekali.
Dia khawatir kalau tidak tidur dia akan membatalkannya, maka lebih baik dia tidur untuk menyempurnakan puasanya agar tidak membatalkan. Maka ini bisa dinilai ibadah. Atau kalau dia bangun, ya di mana-mana dia mendapati makanan dan minuman yang luar biasa menggoda. Ini kalau saya tidak tidur bisa tergoda ini. Ya bisa makan juga bisa minum. Maka mending saya tidur saja. Ya, maka ini bisa bernilai ibadah. Tapi karena tidurnya itu males, ya tidurnya ini bukan karena sesuatu yang menggoda puasanya, ya maka ini tidak bernilai ibadah. Ya ini tidak bernilai ibadah. Jadi tidurnya orang puasa itu bernilai ibadah tergantung kondisi. Ya tergantung apa? Kondisi. Kalau malas tidak bisa dikatakan ibadah. Ya, tapi kalau memang dia mungkin tadi tidak sahur, ya kemudian terasa sangat-sangat haus, sangat-sangat lapar, ya bisa saja dia kemudian meniatkan tidur saja biar puasanya tidak terganggu. Ya, nanti tidur sampai jam 12 misalnya, maka jam 12 ke sini biasanya sudah enakan. Ya, sudah kondisinya sudah enak. Ya, apalagi nanti menjelang akan berbuka. Ya, maka dia bisa pilih, tapi hendaknya seorang yang sedang berpuasa tidak memperbanyak tidurnya, kecuali memang ada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian contoh yang lain, ya dalil lemah yang digunakan, yakni doa, mohon maaf, Allahumma laka sumtu. Ya, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, terus apa lagi itu? Birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Riwayatnya adalah riwayat yang lemah. Ya, sehingga memakai doa ini, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, ini kurang pas. Ya, ini kurang pas karena hadisnya lemah. Terus pakai apa? Pakai dhahabadh dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itu riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi pakai apa? Dhahabadh dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dan berdasarkan ya riwayat ini, kalimat dhahabat dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah, tepatnya dia dibaca setelah kita makan atau minum. Ya, jadi sebelum makan dan minum yang diucapkan adalah bismillah. Ya, jadi kalau sudah tersedia minuman, sudah tersedia makanan, sudah manjing waktu buka, cukup mengucapkan bismillah, makan atau minum. Ya, tenggorokan ini sudah apa? Basah, baru kita mengucapkan dhahabadh dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Jadi rasa haus dhahaba telah hilang. Kemudian tenggorokan ini sudah terairi, ya, sudah basah. Kemudian wa sabatal ajru insyaallah, dan pahala pun sudah ditetapkan insyaallah. Jadi cara berbuka itu ketika sudah adzan baru kemudian apa? Mengucapkan bismillah, makan atau minum, kemudian setelah itu mengucapkan dhahabat dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Atau ini diucapkan setelah nanti selesai. Semuanya sudah selesai baru membaca dhahabat dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Kemudian yang selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, termasuk yang perlu diluruskan adalah tidak ada hadis yang menyatakan berbukalah dengan yang manis. Ya, berbukalah dengan yang manis. Tidak ada satupun hadis yang menyebutkan hal tersebut. Lalu apa? Kalau dalam riwayat, ya, Nabi memerintahkan
untuk makan kurma. Ya, untuk makan kurma. Kalau ada kurma, kalau tidak ada kurma maka dengan air. Ya, diawali dengan apa? Air. Ya. Setelah itu terserah, silahkan. Ya, air ini ya bisa manis, ya bisa yang enggak, kan gitu. Cuman jangan kemudian dikaitkan bahwa ini ada perintah minum yang manis dulu karena ada hadisnya. Kita akan nyatakan bahwa tidak ada kalimat perintah itu dalam riwayat. Berbukalah dengan yang manis-manis misalnya, ini tidak ada. Ya, ini tidak ada. Jadi bisa minum air, atau kalau ada kurma terlebih dahulu. Ya, kalau ada kurma terlebih dahulu, kalau tidak ada baru air. Yang selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang perlu kita juga mengetahuinya dan mungkin juga diluruskan adalah ya, menghentikan makan sahur 10 atau 15 menit sebelum adzan. Ya, ini juga perlu diluruskan karena waktu sahur itu sampai adzan subuh. Ya, sampai adzan subuh. Kalau adzan subuh sudah dikumandangkan, berhenti. Tapi kalau hanya sekedar imsak itu yang itu biasanya 10 atau 15 menit sebelum adzan, itu belum waktu habis. Habis imsak ngombe teh ya masih boleh. Ya. Kalau ada angkringan sana, ngangkring dulu sebelum adzan subuh ya boleh. Ya. Karena waktunya itu sampai apa? Adzan subuh. Ya, bukan imsak. Imsak itu dijadikan saja sebagai ya peringatan bahwa kurang 10 menit atau kurang 15 menit itu sudah adzan subuh. Jadi kalau mau imbuh ya nasi atau lauk atau jangan sayur itu bisa dikira-kira. Kira-kira nek 10 menit itu pirang ciduk, nah, itu tuh dikira-kira. Ya, jangan kemudian diperbanyak akhirnya enggak habis. Ya. Jadi waktu terakhir adalah adzan subuh, bukan imsak. Jadikan saja imsak itu sebagai peringatan bahwa 10 atau 15 menit sudah akan adzan subuh, sehingga harus ya berhati-hati agar tidak kebablasan. Yang selanjutnya, dan mungkin ini yang terakhir walaupun sebenarnya masih banyak, yaitu pulang setelah sholat tarawih, ya, tidak ikut witir bersama imam. Ya, hendaknya ini tidak dilakukan karena bisa kita katakan ini eman-eman. Ya, jadi kalau memang mau pulang ya selesai sampai witir. Karena terkadang dapat 8 rakaat pulang dengan dalil nanti mau nambah. Ya, nanti mau nambah. Kemudian juga tambahan pemahaman bahwa kalau witir sudah dikerjakan nanti nggak bisa nambah. Ya, padahal jemaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi pernah mengatakan barang siapa yang berdiri bersama imam sampai selesai maka dia akan dicatat sebagaimana orang yang sholat malam semalam suntuk. Jadi kalau sampai imam selesai berarti sampai imam sholat witir. Lalu bagaimana nanti kalau mau nambah? Ya tinggal nambah saja tanpa ada witir lagi, karena witir sudah dikerjakan dengan apa? Imam. Dan Nabi pernah mengatakan la witroni fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maksudnya kalau sudah dikerjakan dengan imam di awal waktu, nanti sebelum sahur kok bangun mau sholat, silakan tambah 2 rakaat berapa kali pun. Terus setelah itu tidak ditambah apa? Witir, karena sudah dilakukan dengan imam. Ya, sudah dilakukan di awal malam, sehingga cukup sholat malam saja 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai ya menjelang sahur, kemudian persiapan sholat subuh. Ya, jadi masih boleh. Ya, masih boleh witir bersama imam, nanti malam sholat malam lagi masih boleh. Hanya saja sudah tidak pakai witir. Karena kalau 8 rakaat pulang dengan dalil nanti akan ditambah sehingga witir dijadikan yang terakhir, maka eman-eman bersama imam ini nggak dapat apa? Nggak dapat pahala sholat semalam suntuk. Ya dapatnya cuma 8 rakaat itu. Ya 8 rakaat itu sudah cuma dapat itu. Ya kalau iya nanti bangun, terkadang nggak bangun sudah imsak, mau makan ya sudah ya golek tempe, ya tempenya yuk gosong misalnya orang situ mangan. Jadi ini akhirnya golek panganan sudah siap adzan.
nggak jadi makan akhirnya. Jadi apa? Ya untuk kalau sudah sholat di masjid bersama imam sekalian sampai selesai akan mendapatkan keutamaan ini. Kemudian nanti malam sebelum apa? Sebelum sahur ternyata dibangunkan oleh Allah, maka sudah sholat malam saja sampai rokaat yang dikehendaki. Setelah itu kemudian mungkin kalau masih ada waktu dia berdoa, memperbanyak doa kepada Allah. Setelah itu sahur, setelah itu persiapan sholat subuh. Bahkan kalau habis sahur kok ternyata masih bisa sholat, ya sholat lagi ya, karena itu masih terhitung sampai adzan subuh. Wallahu taala a'lam bisawab. Sebenarnya masih ada beberapa tapi waktu yang sudah selesai karena waktu Isya sudah datang. Dan mudah-mudahan ya sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia, kemudian Allah memberkahi umur kita sehingga bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan keluar dari pelajaran dan sekolah Ramadan dengan predikat diampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.